Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya M7. Ya, sekali lagi mohon maaf untuk keterlambatan dalam mengupload video-video baru. Jadi karena kesibukan memasuki adaptasi kebiasaan baru, jadinya malah agak susah mengatur waktu untuk membuat video yang bisa menghibur teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan ini aku udah shuffling, ada 3 pile yang sudah disediakan di sini. Ada pile yang berwarna ungu, message on the bottle yang berwarna ungu. Lalu ada juga message on the bottle yang berwarna hijau. Dan yang ketiga ada yang berwarna orange. Nah, aku akan kasih waktu kepada teman-teman sekalian seperti biasanya. Teman-teman bisa melihat, mengikuti intuisi, mana file yang memanggil ketertarikan teman-teman. Ikuti saja intuisinya. Bisa menggunakan juga, atau kalau teman-teman tidak ada warna atau file yang membuat teman-teman tertarik, bisa juga mengikuti urutan nomor atau angka yang menurut teman-teman itu cocok dengan diri teman-teman. Ini 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, silakan ambil waktu untuk memilih. Oh iya, untuk judul kita hari ini adalah ketakutan terbesarnya. Ya, kita mau lihat apa sih ketakutan terbesar dari orang yang teman-teman pikirkan ini. Teman-teman juga bisa melihat dari sisi warna, kira-kira yang cocok dengan orang itu yang mana. Tapi bisa juga pakai intuisi. Jadi kalau ini warna favorit aku nih, atau ini warna favorit dia nih, atau malah warna favorit kalian berdua, silahkan gitu ya. Karena tidak ada yang kebetulan. Jadi silahkan dipilih. Saya akan kasih waktu untuk teman-teman bisa memilih sesuai dengan. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1 atau message on the bottle yang berwarna ungu. Untuk pembacaan kali ini judulnya adalah ketakutan terbesarnya ya, seperti tadi udah aku kasih tahu di depan. Nah, kali ini juga agak berbeda. Aku ada bawa beberapa tools pembantu, kok beberapa ya. Jadi ada satu tools pembantu yang nanti akan aku tarik di belakang untuk melihat lebih jauh lagi kira-kira hal-hal apa saja sih yang sebenarnya menjadi ketakutan terbesar daripada orang yang teman-teman lagi pikirkan saat memilih file ini. Oke, langsung saja. Ini sudah ada 6 kartu tarot di sini dari dua deck yang berbeda. Lalu ada juga satu kartu rekomendasi. Kita gunakan Oracle card. Dan langsung aja ya. Untuk teman-teman yang sudah memilih file ungu, ketakutan terbesarnya. Kartu pertama, ini file yang teman-teman pilih. Kita punya Queen of Pentacles in reverse. Entah dia yang seperti ini dan kemudian menjadi khawatir, atau ini gambaran ketakutan dia saat berhadapan dengan teman-teman. Jadi kartu ini nih mau menggambarkan tentang kondisi berhati dingin. Situasi merasakan pahit, ada kemarahan, atau judes istilahnya. Jadi entah ini teman-teman yang kemudian maksudnya yang tadi sifat-sifat atau sikap-sikap yang tadi yang membuat dia kemudian merasa takut untuk berinteraksi dengan kalian, atau malah itu ada di dalam diri dia sehingga dia khawatir itu nggak bisa diterima oleh teman-teman. Nah, kita punya kartu konfirmasi King of Swords. Ini sih mau menggambarkan bahwa dia takut nih. Jadi ketakutan terbesarnya dia itu takut menetapkan harapan diri terlalu tinggi. Dia khawatir kalau ternyata dia pasang ekspektasi terlalu tinggi. Dan kita punya
the sun, ini malah mau menggambarkan bahwa untuk berpikir positif aja tuh dia khawatir. Dia takut untuk menjadi percaya. Dia takut untuk melakukan berbagai klarifikasi. Dia takut kalau dia terlalu berambisi. Dan dia takut kalau kemudian orang menilai dia terlalu kaku. Ini agak unik sih. Dia malah menjadi khawatir kalau terlalu bahagia. Dia khawatir untuk membuat segala sesuatu semakin jelas. Kartu ini mau menggambarkan kayak gitu. Nah, dikonfirmasi oleh Eight of Wands. Ini kuat banget gambarannya kalau ternyata orang yang teman-teman pikirkan ini, dia tuh punya ketakutan untuk mengawali sebuah hubungan. Dia takut mengambil langkah awal untuk mendekati, termasuk dia nggak mau mengekspresikan rasa sukanya. Yang terakhir kita punya The Chariot. Ini terbalik ya, The Chariotnya terbalik. Sehingga ini bisa menggambarkan bahwa dia, orang yang teman-teman pikirkan ini, itu takut sedih. Dia takut perpisahan dan dia takut pengkhianatan. Dikonfirmasi oleh The Hermit in reverse. Ini harusnya saatnya dia untuk kembali. The Hermit ini juga mau menggambarkan bahwa dia tuh bahkan punya kekhawatiran tentang penilaian atau penerimaan dari orang-orang sekitar. Jadi ini klarifikasi untuk kartu The Chariot ya, in reverse, yang menggambarkan bahwa dia punya ketakutan, bisa merasa sedih, terluka, harus berpisah, mengalami pengkhianatan. Nah, itu semua bisa muncul karena ada keraguan besar dalam dirinya. Dia nggak yakin bahwa orang-orang bisa menerima dia gitu. Dan kita punya kartu rekomendasi ini True Love. Ya, this is the romance of a lifetime. Sebenarnya teman-teman, kalau dari kartu rekomendasi ini menggambarkan bahwa ya ini sebenarnya cinta sejati gitu. Ketakutan-ketakutan yang ada nih semuanya sebenarnya hanya mengacaukan blueprint yang sebenarnya ada buat kalian gitu. Rekomendasinya ya akan sangat baik kalau ketakutan ini dihempaskan, lalu kalian bisa berfokus kepada kisah cinta kalian. Karena sebenarnya ini true love. Oke, kita akan lihat dari message on the box yang udah kusiapkan. Kita akan ambil beberapa kartu ya. Oke, kita lihat dapat berapa kartu tambahannya. Oke. Ya. Ya, ada kata kita, kind, awesome, lupakan, impatient, strain, prasangka, dan ada cold. Wow, ini kalau disatukan nih
Jadi satu rekomendasi yang kita harus lupakan prasangka. Kan? Ini cocok banget sama tadi di pembuka depannya. Berhati dingin ya. Dia takut kamu terlalu baik untuk dia. Makanya dia kemudian jadi punya banyak prasangka. Kamu terlalu luar biasa. Dan prasangkanya dia itu menimbulkan hal-hal ini. Muncul impatience-nya dan strange. Ya. Semoga ini benar-benar bisa memberikan gambaran untuk kalian yang memilih pile 1. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau ini cocok, bisa juga kalian bagikan kepada teman-teman kalian, kenalan kalian yang memang lagi membutuhkan pembacaan karena lagi bingung. Sebenarnya apa sih yang dia takutkan? Mungkin teman-teman lagi melihat bahwa ini orang yang lagi deket sama aku tuh sepertinya punya ketakutan gitu. Nah, bisa dibagikan. Oke, pile 1, terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman yang memilih pile 2 atau message on the bottle yang berwarna hijau. Ya. Kita hari ini bicara tentang ketakutan terbesarnya. Ini kartu yang teman-teman pilih. Jadi ada 2 deck tarot yang dipakai. Dan kemudian kita juga punya oracle card yang akan dijadikan sebagai rekomendasi buat teman-teman. Akan kubacakan di akhir. Langsung saja teman-teman, ketakutan terbesarnya. Yang pertama teman-teman dapat the Hierophant in reverse. Ini artinya dia tuh orang yang teman-teman pikirkan itu takut menentang status quo. Ini kalau dilihat ya overall, ini nih fokus orang yang lagi teman-teman pikirkan itu lebih kepada kondisi ekonomi, finansialnya dia. Jadi ini dikonfirmasi oleh kartu Queen of Pentacles in reverse. Ini menunjukkan bahwa dia punya kekhawatiran dan ketakutan terbesar sementara itu adalah pada bisnis, pada pekerjaan, atau kalau misalnya masih sekolah ya pikirannya ya lagi lari ke urusan itulah, untuk urusan sekolah, kuliah yang kayak gitu. Pokoknya dia tuh kartu pertama ini mau menggambarkan bahwa ketakutan terbesarnya itu ada pada bukan urusan percintaan, tapi lebih besar pada urusan kestabilannya. Nah, terus berikutnya kartu kedua, maaf ya teman-teman, agak ribut di luar. Kartu kedua kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan bahwa ketakutannya itu dia takut mengalami kerugian material. Dia takut menghadapi antara kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dia ini sepertinya punya ketakutan, takut salah mengambil keputusan, terus berdampak pada kerugian finansial. Aku gak tahu siapa yang lagi menjadi pergumulan kalian atau dia secara khusus, tapi dia punya ketakutan yang sangat besar tentang masalah ekonomi. Ya, tentang kestabilan. Itu terasa sekali di dalam deret kartu ini. Yang berikutnya, ini konfirmasinya itu Page of Pentacles in reverse. Dia tuh takut dengan sikap yang mungkin boleh dikatakan boros. Ini entah ada dalam dirinya atau dia lihat itu ada di kamu.
ada isu tentang pengangguran yang kemudian gimana ya, pengangguran yang kaku banget gitu loh, udah nggak ada menarik-menariknya gitu loh, nggak ada humor, nggak ada yang bisa membuat hidupnya itu kayak berwarna gitu loh. Jadi pengangguran yang yang sedih banget lah. Nah, ini juga bisa menggambarkan bahwa dia ini gagal untuk mengenali dengan jelas, termasuk dia gagal atau khawatir salah pilih itu. Dia khawatir kalau kesalahan dia dalam mengambil sebuah keputusan itu berdampak buruk pada performa keuangannya. Masih tetap ya, ini 4 kartu pertama dari kartunya sampai pada konfirmasinya semua sama, menggambarkan tentang ketakutannya terkait finansial. Nah, di kartu ketiga mulai bicara tentang feeling nih. Ini Two of Cups. Ternyata bukan cuma keuangan, tapi untuk perasaannya, rasa cintanya, keharmonisan itu juga membuat dia khawatir. Ini juga bisa menggambarkan bahwa dia punya kekhawatiran gak bisa memberikan kepuasan secara emosional dalam hubungan kalian. Dan dia khawatir gitu. Khawatir kalau justru kamu itu bahagia berhubungan dengan rekan-rekan atau lingkungan atau orang selain dia gitu. Dikonfirmasi oleh kartu Wheel of Fortune. Ini menggambarkan bahwa dia takut perubahan. Dan sekaligus dia takut menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dia gak siap. Dan rekomendasi untuk kalian adalah let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Ya, jadi memang harus let it go gitu. Lepasin, biarin aja ngalir. Jangan terlalu semuanya dipikirin. Urusan keuangan dipikirin, hal-hal yang belum terjadi dipikirin. Akhirnya terlalu banyak kekhawatiran berdampak pada perasaan kalian. Ya, karena kemungkinan ini juga bisa vice versa gitu. Gak cuma membaca tentang dia, tapi bisa jadi juga sebenarnya ini menggambarkan tentang perasaanmu. Oke, kita akan lihat dari pesan yang sudah aku siapkan di dalam box ini. Kita lihat ada dapat berapa. Kita coba ambil. Oke. Ya. Oke, kita punya teman. Iya. Dia khawatir nih memang ya melihat kedekatanmu dengan teman. Lalu ideal ya, dia takut gitu ya menerima kenyataan-kenyataan yang terlalu sempurna. Dia bingung gitu ya tadi ya, dia bingung menetapkan, dia ragu kalau ini kemudian membawa dampak dan mengakibatkan ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebenarnya ya perasaannya dia itu sebenarnya pure, tapi karena tadi ada rasa ketakutan, nah itu membuat dia agak aneh gitu ya. Ini kemudian ada penghalangnya dari mana? Sebenarnya ketakutannya dia, segala hal yang dia pikirkan tentang ekonomi dan lain sebagainya heavy, membebani gitu ya. Saking mikirinnya tentang uang dan lain sebagainya, itu
kemudian membuat berat hidupnya. Dan segala sesuatu menjadi terlambat. Apalagi ditambah dengan windy. Ya istilahnya tuh jadi kayak membuat dingin gitu ya. Membuat dingin menjadi teman-teman bisa membayangkan gak sih kita berada dalam situasi yang berangin kayak gitu. Nah, itu situasinya. Itu gambaran tentang hal-hal yang membuat dia takut. Dia takut banget. Dia takut dengan kebingungannya dia. Dia takut kedekatanmu dengan temannya. Dia khawatir kalau ternyata ini bisa menggambarkan bahwa kekhawatirannya itu ada pada pure, pada kemurnian, ketulusan. Bener gak sih? Bener gak? Perasaan ini nih bener gak? Real gak? Dia takut pada hal-hal yang ideal. Ya, dia takut masa-masa sulit. Dia gak siap. Dan dia juga takut pada kondisi yang membuat dia bingung. Itu sih teman-teman untuk kalian yang memilih pile 2. Mudah-mudahan resonate. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dibagi juga kepada teman-teman atau saudara-saudara atau kenalannya teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini gitu ya. Mana tahu bisa menghibur dan juga memberkati. Oke, itu saja teman-teman. Thank you for watching. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 3. Oke, ini buat kalian yang memilih pile yang berwarna orange, message on the bottle yang berwarna orange. Kita akan langsung saja lihat. Jadi kita pakai 2 deck tarot di sini. Ini kartu tarot, kita pakai yang deck di atas. Terus kita akan konfirmasi pada deck kartu tarot deck kedua. Dan kemudian ada 1 kartu oracle card untuk memberikan rekomendasi apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang pertama, ketakutan terbesarnya. Kita punya kartu King of Swords. Orang yang lagi kalian pikirkan ini, dia takut gagal menyembunyikan emosi yang ada pada diri dan pikirannya. Dikonfirmasi oleh Three of Swords. Ini melambangkan bahwa orang ini nih takut menghadapi konsekuensi yang ditimbulkan. That's why kenapa dia sembunyiin emosinya. Perasaannya dia gak mau nampakkan. Karena takut konsekuensi yang akan ditimbulkan. Orang ini pernah punya luka di masa lalu. Dia takut menghadapi konflik batin untuk yang kesekian kali. Dia takut kalau kemudian harus mengalami terluka lagi karena hubungan yang berakhir. Dan yang kedua kita punya Four of Wands in reverse. Ini menggambarkan bahwa orang ini takut kalau ternyata yang ada dalam dirimu itu adalah harapan yang justru sebaliknya dari apa yang dia pikirkan. Dia takut kalau ternyata kamu tuh punya konsep yang berbeda dari dia. Dia punya harapan untuk mewujudkan, tapi kamu justru punya harapan yang sebaliknya. Itu yang menjadi ketakutannya dia. Jadi dalam kata lain dia tuh ragu gitu. Dia takut kalau ternyata upayanya atau upaya kalian itu tidak membawa keberhasilan sama sekali. Ya kurang lebih takut mencari kebahagiaan yang dia rasa gak ada tujuan. Atau hubungan yang kemudian gak ada ujungnya. Itu menjadi ketakutannya dan dikonfirmasi oleh Ten of Pentacles in reverse. Ini menggambarkan bahwa dia sangat khawatir dan takut untuk mencari kebahagiaan tanpa tujuan. Memperkuat pernyataan yang di atas tadi ya. Dia tuh merasa bahwa dirinya tuh kaku.
Dia merasa dirinya tuh membosankan. Dan dia khawatir kalau kemudian kamu mundur di saat dia udah benar-benar yakin. Ini kartu kalau dalam kondisi yang tegap itu artinya sangat positif. Tapi bicara ketakutan, dia banyak berpikiran tentang hal-hal yang justru malah kebalikan dari hal positif yang bisa didapatkan dari dua kartu ini. Dan yang terakhir kita punya Queen of Wands. Dia tuh lihat kamu tuh orang yang aktif, bersemangat, mencintai kebebasan, orang yang ramah, orang yang punya pesona, orang yang baik dalam urusan karir, pinter cari uang, tapi pinter juga mengelola perasaan gitu. Orang yang layak dicintai lah. Sangat sempurna. Tapi justru semua hal yang baik itu, yang sempurna itu, yang malah membuat dia khawatir dan takut. Dikonfirmasi oleh King of Wands. Kalau teman-teman perhatikan, ini ya, di ujung nih kita dapat pasangannya. Queen of Wands dan King of Wands. Tapi posisinya dia memandang kamu tuh sempurna. Dia memandang dirinya dia itu terbalik. Ya. Jadi ibaratnya itu gak bisa bersatu. Kamu dipandang begitu sempurna, sedangkan kartu konfirmasinya ini memberikan gambaran bahwa dia tuh merasa pribadinya itu bertolak belakang dari pribadimu. Dia merasa bahwa terkadang tuh dia menjadi pribadi yang kasar, pribadi yang keras, pribadi yang arogan, pribadi yang tidak pandai menasehati, pribadi yang egois. Makanya dia merasa takut gitu. Apakah patut ini dilanjutkan? Apakah iya dia yang begitu sempurna mau gitu jalan dengan aku yang 180 derajat beda lah antara langit dan bumi, karakter kami berbeda. Oke, itu teman-teman. Lalu kita punya kartu Oracle Card. Ini untuk rekomendasinya. Heart to heart conversation. Nah, honestly discuss your feelings with each other. Rekomendasinya adalah kalian harus punya diskusi heart to heart. Hati ke hati. Harus saling ngomong. Gak boleh diam-diaman. Kamu udah dapat gambaran tentang dia, apa yang dia pikirkan seperti apa. Ini saatnya speak up, ngomong. Gak boleh didiemin. Oke, kita akan lihat kira-kira konfirmasi apa lagi yang bisa kita dapatkan. Kita ambil ya, dapat berapa. Oke. Ya. Mungkin, ya. Mungkinkah, ya, saking melihat kalian itu punya karakter yang berbeda, langit dan bumi, bertanya-tanya, mungkinkah bisa ini dilanjutkan? Ya. Minta itu rekomendasinya sama ya, bicara yang loudly, speak up, jangan ditutup-tutupi, tegas menyampaikan. Ya. Kalau nggak mau hilang, kalau nggak mau kembali merasakan kehilangan, kalau nggak mau kembali merasakan pahit, harus bicara. Kalau nggak mau segala sesuatu menggantung, abu-abu, harus bicara. Speak up loudly. Nyatakan dengan tegas. Jangan semuanya dibawa diam. Kalau misalnya kalian lihat ini resonate sama gambar cerita kalian, ayo, mungkin kalian juga perlu memberikan ruang supaya dia cukup yakin datang dan ngomong gitu.
Jangan ditunda. Orang ini pernah punya pahit dan kalian harus bantu dia untuk supaya dia tak terjebak pada hal-hal yang terus dibawa overthinking banget orang ini nih. Overthinking. Ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa kalau cocok di komen ya. Dan teman-teman juga bisa request untuk kedepannya aku perlu bacakan apa lagi buat teman-teman ya. Bisa kasih request temanya. Oke teman-teman, thank you for watching ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.